Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Matahari memeluk bulan, part 8. Mari kita mulai. Gahi memeluk Hari sembari menangis di depan pintu kamar Haru. Ia menoleh mendengar seseorang berlari menaiki tangga. Bongho berhenti sejenak di dekat Gahi, lalu menoleh ke kamar pintu. Haru, gumamnya. Ia berlari masuk. Gahi menoleh lagi. Tabib Besarwan, ucapnya lega. Tabib Besarwan bersama nenek bungsu menyusul Bongho ke lantai atas. Di dalam kamar, Bongho langsung menghampiri Haru yang ditahan oleh ayahnya. Haru! Ia menyentuh dahi gadis itu dengan telapak tangan kirinya. Ah! Jerit Haru dengan suara serak. Darah mengalir di pelipisnya akibat benturan tadi. Kyungson seperti terdorong dan terlempar dari tubuh Haru. Oh, suamiku! Gahi menghampiri suaminya. Berbahaya! Segera keluar! Seru Tabib Besarwan memberi instruksi. Apa? Tapi mereka... Kyungson belum sempat menyelesaikan ucapannya saat muncul angin yang bertiup kencang. Membuatnya tidak bisa kembali ke dalam dan tidak punya pilihan lain selain keluar dari kamar. Prak! Semua orang dewasa di sana dan Hari terpaku melihat pintu kamar tertutup di belakang mereka. Di dalam kamar, Bongho mempertahankan telapak tangannya di dahi Haru walaupun gadis itu berteriak. Ia memejamkan mata untuk memfokuskan energinya. Pergi! Teriaknya. Angin berputar di dalam kamar, menerbangkan kertas-kertas dan buku, juga barang-barang kecil lainnya. Haru mencengkeram tangan Bongho di kepalanya. Teriakannya semakin lama semakin terdengar mengerikan. Bongho memejamkan mata, meringis menahan sakit dari cengkraman tangan Haru. Ia mempertahankan posisi tangannya, terasa seperti terbakar di bawah telapak tangannya itu. Lalu di ujung pusaran angin yang tercipta, suara jeritan Haru seperti ikut terbawa ke pusarannya dan dalam seketika, angin itu menghilang. Bersamaan dengan suara jeritan yang tidak lagi terdengar. Brak! Semua barang-barang yang tadinya melayang jatuh bersamaan ke lantai. Bongho membuka mata dan menarik tangannya sembari meringis. Telapak tangannya memerah dan seperti terbakar. Ia menatap Haru yang terbaring di lantai. Haru! Ia menepuk-nepuk pelan pipi gadis itu. Haru! Haru terbatuk-batuk dan meringis, menahan sakit. Perlahan matanya terbuka. Bongho menatap kedua mata Haru serius. Haru, panggilnya lagi. Mata Haru bergerak ke wajah di depan wajahnya. Bongho, ucapnya lemah. Bongho tersenyum lega dan mengangguk membenarkan. Ya, ini aku. Haru mulai menangis terseduh-seduh. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Tolong aku, tangisnya. Bongho menatap Haru sedih. Tenang, aku di sini. Ia memeluk tubuh gadis itu erat. Aku ada di sini. Tangannya memegang belakang kepalanya. Apa maksudnya itu? Haru akan selalu hidup seperti itu? Tanya Kyungson tidak terima pada para orang dewasa saat mereka berbicara di ruang tengah. Nenek bungsu memandang Kyungson. Walaupun sulit diterima, tapi itu adalah hal yang dibawa oleh Haru sejak ia lahir. Tidak ada cara menutup pintu energinya secara permanen. Kyungson memalingkan wajahnya kesal. Gahi menatap nenek bungsu dengan air mata berjatuhan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Bagaimana caranya Haru hidup normal jika dia seperti ini? Nenek bungsu menatap Gahi prihatin. Tangannya terulur ke tangan wanita yang lebih muda itu dan mengelus punggung tangannya. Haru bisa hidup normal, tapi tidak seperti normal yang kalian pikirkan, ucapnya pelan. Tidak ada yang salah dengannya. Dia terlahir spesial. Spesial? Kyungson menatap nenek bungsu marah.
Seperti itu Anda sebut spesial? Tabib Besarwan menatap Kyongson tegas. Menjadi orang tua, ucapnya membuka suara. Bukan hal yang mudah. Kau harus menerima hal-hal spesial yang tidak kau mengerti dari anakmu. Kyongson terdiam mendengar ucapan itu. Bukan Haru yang tidak normal, tapi cara kalian memandang apa yang ia miliki sejak lahirlah yang tidak normal. Ucap Tabib Besarwan. Yang kalian lakukan selama ini bukan untuk membuatnya mengerti tentang apa yang ia miliki, tapi kalian terlalu egois dengan keinginan yang kalian inginkan saja. Pernahkah kalian berpikir energi negatif yang datang mengganggu Haru itu bukan dari luar, tapi dari dalam rumahnya sendiri? Gahi menutup mulutnya menahan tangis. Kyungson yang awalnya penuh kemarahan mulai kehilangan kepercayaan diri untuk berbicara. Jika kalian tidak ingin mengerti apa yang terjadi padanya, tidak ada yang bisa membantunya, ucap nenek bungsu. Gahi memandang Kyungson. Kyungson tidak tahu bagaimana cara mengatakan apapun yang ada di kepalanya. Sementara itu di kamar, Haru membuka matanya perlahan. Dahinya yang terluka sudah ditutupi perban. Tubuhnya terasa lemas. Bongho duduk di lantai di sebelah tempat tidur sembari memegangi tangan Haru untuk menetralkan energi. Ia menatap garis mengeras di pergelangan tangan kurus itu, hingga ia menyadari Haru membuka mata. Haru, panggilnya. Satu tangannya melingkar di atas kepala gadis itu. Haru diam dulu menatap Bongho. Bongho? Jawab Bongho sembari mengangguk. Haru melirik tangannya yang dipegang Bongho. Tanganmu hangat, ucapnya pelan. Lalu memeriksa tangan pria itu yang terlihat memerah. Apalagi telapak tangan kiri pria itu. Kenapa dengan tanganmu? Bongho memandang tangannya. Energimu banyak keluar, kau pasti sangat lelah. Aku menahannya dulu dan memberikan energiku agar kau merasa lebih baik, jelasnya. Haru menghela napas dalam. Matanya memperhatikan sekitar kamar yang sangat berantakan. Ini bukan mimpi ya? Bongho mengatupkan bibir dan memperhatikan sekitar. Iya, bukan. Haru terlihat sangat lelah mengetahui itu, lalu memandang Bongho lagi. Bongho menatap Haru prihatin. Ia menggenggam tangan gadis itu erat dan mengelus puncak kepalanya. Sejak kapan pintu energimu terbuka lagi? Haru berpikir sejenak. 3 bulan lalu, sepertinya. Bongho menghela napas berat. Aku akan menutup pintu energimu lagi. Semoga tidak akan terbuka untuk waktu yang lama. Haru diam sejenak menatap Bongho. Itu hanya bertahan sementara, jawabnya lesu. Bongho diam dulu, tampak ragu untuk berbicara. Yang aku ketahui, sesuatu yang kau bawa sejak lahir tidak akan bisa hilang. Haru memandang ke bawah. Jadi, aku akan terus hidup seperti ini. Bongho sendiri sangat berat mengakuinya. Aku akan terus menutupnya lagi dan lagi, ucapnya meyakinkan. Walaupun akan terus terbuka, aku akan kembali menutupnya. Haru menatap kedua mata Bongho. Bongho tersenyum hangat. Kau tahu kan, aku terlahir dengan energi matahari, kau terlahir dengan energi bulan, ucapnya mengingatkan. Secara tidak langsung, kita berdua adalah yin dan yang. Energi kita akan stabil jika bersama. Haru tersenyum mendengar itu. Benarkah? Bongho mengangguk membenarkan. Haru diam sejenak. Aku lelah mengalami ini lagi, jawabnya pelan. Sesuatu seperti teremas di dada Bongho mendengarnya. Jika begitu, tidak usah ditutup. Kakek dan nenek bungsu bisa mengajarimu caranya mengendalikan kemampuanmu itu. Bukan lagi berusaha menghilangkannya, jelasnya. Haru
Diam dulu mendengarnya. Apa aku bisa? Tanyanya ragu. Bong Ho mengelus puncak kepala Haru lagi. Kau bisa? Jawabnya yakin. Haru terlihat lebih tenang. Bibirnya membentuk senyuman. Namun matanya terasa sangat berat. Tidurlah. Bong Ho melepaskan tangan Haru dan meletakkan telapak tangan kirinya ke dada gadis itu. Aku akan menstabilkan energimu lagi. Gumam Haru sembari memejamkan mata. Terasa lebih nyaman untuk tidur. Bong Ho menghela nafas dalam, memusatkan energinya untuk memastikan energi Haru tidak keluar lagi. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Hanane Kosuki yang bersuara.